Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noprianto, NIM saya 28921503334, Prodi Manajemen Reguler Plus A2. Ujian akhir semester 2, mata kuliah Perilaku Organisasi. Untuk dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Pramukti. Oke, kita langsung saja ke latar belakang. ASEAN adalah singkatan dari Associate of Southeast Asia Nation, atau apabila diterjemahkan dalam Indonesia berarti Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Organisasi internasional regional ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok atau Bangkok Declaration, atau sering juga disebut ASEAN Declaration oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Satu organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama di bidang pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Sehubungan dengan latar belakang negara-negara anggota ASEAN yang beraneka ragam, bentuk dari kerjasama yang ada harus dilandasi dengan faktor-faktor kebersamaan supaya ASEAN dapat berkembang menjadi organisasi internasional regional yang efektif. Pada dasarnya, dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara dalam suasana persahabatan, kemakmuran, dan kedamaian. Lebih penting lagi secara politis. ASEAN menegaskan dirinya sebagai organisasi yang menghormati serta bertekad untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi. Rumusan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang yang di atas tadi. Penulis merumuskan adalah masalah hukum yang akan diteliti sebagai berikut. Bagaimana peran ASEAN sebagai organisasi internasional regional yang menaungi Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan persengketaan kedua negara berkaitan dengan klaim blok Ambalat untuk menciptakan suasana kawasan ASEAN Tenggara yang harmonis dan kondusif demi berkembangnya hubungan kerjasama diplomatik antar anggota ASEAN. Tujuan dari penelitian hukum tersebut dapat dikonkretisasikan dalam beberapa bentuk tujuan sebagai berikut. 1. Tujuan objektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peranan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa antara anggotanya. Dalam hal ini adalah Indonesia dengan Malaysia berkaitan dengan permasalahan klaim blok Ambalat. Yang kedua yaitu tujuan subjektif. Tujuan subjektif ini dari penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas, mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum organisasi internasional. Nah, manfaat penelitian di sini, manfaat daripada dilakukan penelitian penulisan hukum ini adalah sebagai berikut secara praktis, yaitu bagi masyarakat sebagai informasi untuk mengetahui perkembangan pengetahuan mengenai ASEAN serta peranan dalam menyelesaikan konflik untuk permasalahan yang terjadi antar anggotanya, dan bagi saya sendiri sebagai syarat yang kedua secara teoritis, yaitu untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi hukum organisasi internasional berkaitan dengan tugas dan fungsi dari organisasi internasional ASEAN sebagai wadah hubungan kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di sini ada beberapa. Yang pertama ekonomi, sosial, budaya, politik, serta latihan militer bersama.
Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, ASEAN Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara atas dasar persamaan nasib dan kepentingan bersama. 5 negara yang sepakat membentuk pelopor ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan melalui penandatanganan deklarasi Bangkok oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Tujuan didirikannya ASEAN yaitu menciptakan kondisi damai dan sejahtera di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, dan administrasi, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan dan tata tertib hukum, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan pelatihan dalam bidang pendidikan dan profesional, bekerja sama dengan ilmu pengetahuan di bidang teknik pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditi, perbaikan sarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyatnya. Nah, saran dari saya, negara kita Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN. Untuk itu, kita harus membantu mewujudkan cita-cita atau tujuan dari ASEAN itu sendiri. Karena bagaimanapun, tujuan tersebut merupakan keinginan dari bangsa kita sendiri. Selain itu, sebagai negara anggota ASEAN yang terbesar, kita harus lebih menunjukkan partisipasi kita dalam menunjukkan tujuan tersebut. Oke, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.